Orang punya kekayaan melimpah, apakah jaminan dia bahagia? Kalau hatinya belum tertata, nggak akan bahagia. Hartanya melimpah, dia capek, dia dikuasai dengan kesombongannya, dikuasai dengan dengkinya, dikuasai dengan dendamnya. Biarpun dia punya harta melimpah, dikuasai dengan tamaknya. Orang tamak, punya pabrik 16, kebakar satu, stres, masuk rumah sakit. Padahal masih berapa? Ada 15 lagi, gila. Begitulah sakitnya gampang itu. Nggak bisa tidur padahal banyak duit. Malah di tetangga kita itu kerja sehari untuk makan sehari, itu yang kerja di sawah sama istrinya, pagi-pagi itu sudah suaminya berangkat duluan sambil menyanandungkan nasyid itu, salatullah salamullah. Jam 9 pagi istrinya sudah datang, hanya dengar singkong saja. Itu senangnya luar biasa, nggak pernah bingung. Ada pengajian, hadir semuanya. Tetangga yang kaya tuh alasannya sibuk sana, sibuk sini, rapat sana, repot sini. Baik, sekarang kita perlu menata hati agar kita bahagia nanti di akhirat. Kuncinya ini, nata. Kalau kerja, sudah kerja Anda. Apa yang menjadikan Anda nanti senang? Bukan harta yang melimpah, tapi di saat Anda menerima harta dengan hati yang benar, maka Anda akan bahagia. Maka ada pendidikan nanti. Kalau coba kerja di Korea, gajinya besar, cuman sombongnya tidak dipangkas. Pulang ke rumah pengen gaya, beli rumah, mobil. 6 bulan balik lagi ke Korea. Nah, ini hakikat anak-anakku, adik-adikku semuanya. Coba kalau dia paham makna tawadhu, aku memang cari bekal untuk keluargaku. Sampai di sana nggak perlu sombong, nggak perlu mentang-mentang alumni Korea, nggak usah. Dia cukup pulang, apa adanya, balik gaya hidup kayak dulu biasa, makan ala kadarnya, pergi ke pasar biasa dan sebagainya. Uang disayang-sayang, aman, tidak sombong lagi. Sebab biasanya kalau sudah kerja di luar negeri itu setannya di kepalanya. Korea. Ini mah baik semuanya, suka ngaji, soleh semuanya. Lihat, gimana bisa bahagia? Nggak bisa. Coba modal yang sudah ada gunakan kerja di sana. Memang gajinya di Korea tinggi, tapi gaya hidupmu niru gaya di Korea, di sana nggak laku, habis duitmu. Sudahlah, nanti kalau hidup di Indonesia bareng sama saya, makan ikan asin, jangan telo. Wah, ajib enggak? Segoampok sekarang Jawa Timur mulai ramai lagi. Yang Ponorogo, Tiwul, ayo. Jadi maksudnya nggak usah lah gaya-gayaan, action begitu ya. Lihat, kalau sudah dikuasai dengan kesombongan, nggak bisa, hidupnya susah. Jadi dari hati. Nah, makanya ilmu membersihkan hati, ilmu penting sekali, ilmu yang luar biasa. Begitu juga lihat, kalau sudah orang di dalam hatinya dikuasai dengan dengki, nggak cukup, nggak puas. Padahal sebetulnya sudah cukup sih. Dulu kan punya utang minus, punya utang 10 juta, bingung, akhirnya pergi ke Korea. Mestinya targetnya setelah bayar utang kan pulang, kan begitu? Mestinya begitu. Cuman dia dikuasai oleh dengki dan sombong tadi, lihat. Sudah kebayar utang, pengen nambah lagi. Aku udah bisa pulang, harus punya apa? Punya rumah, punya motor, punya ini, hayalannya begitu. Akhirnya tetap jauh sama istrinya. Jauh sama istrinya, jauh sama suaminya, jauh sama anaknya. Karena dikuasai oleh, dia pengen terus menguasai, mengikuti kesombongannya. Baik, ini adalah gambaran-gambaran. Kami sangat sayang kepada saudara-saudara yang ada di luar negeri. Mereka pejuang keluarga yang sesungguhnya. Berat meninggalkan keluarga itu, berat dan berat. Cuman di saat dia ditumpangi oleh kesombongan, sifat rakusnya, kedengkian, nggak mau ada orang lain lebih dari dia, sehingga sampai keluarganya kalah. Dia mengejar, harus kerja lagi, kontrak lagi, sampai tidak pernah, buru-buru, tak taunya sudah pada tua semua pulang. Semoga apa yang kami sampaikan ini menggugah hati, sehingga cepat pulang, yang belum nikah cepat nikah, kemudian sukses di sana, sukses kan bisa. Yang sudah menikah cepat istrinya pada menunggu, anak-anaknya dan lucunya bisa nganterin anak pulang, masya Allah, sekolah. Tapi hidup sederhana ya, hidup biasa, jangan macem-macem. Jangan mentang-mentang hidup di luar negeri lalu sana gaya di sini, biarkan di sini. Di sana balik lagi kampung, saudara. Baju biasa saja, gara-gara bajunya sudah gaya baju Korea. Di sana baju Tegal Gubuk yang Cirebon. Ada Cirebon?
Masya Allah. Baju saya Tegal Gubuk. Kalau di Korea saja kasih baju Korea ini. Baik, bismillah. Kemudian kami akan bangun masalah cinta agar indah hidup itu bagaimana, agar jiwa tolong menolong itu ada, jiwa memaafkan itu ada. Itulah kebahagiaan di dunia. Kalau harta sudah mencari, Anda setiap hari mencari sudah, nggak akan bisa dihentikan Anda kerja. Cuman ada orang yang lupa itu, apa sih agar saya senang? Tata hatimu hari ini, membangun cinta. Bagaimana agar kita tidak punya benci di antara kita? Membangun cinta, alangkah indahnya cinta. Dan kalau orang sudah hidup saling mencintai dengan Allah, kita bayangkan dulu begitu menyedihkannya namanya kebencian dan kedengkian. Kebencian dan kedengkian. Kalau ada orang benci dan dengki, lihat tetangganya bangun rumah sakit hati. Padahal tidak ada debunya yang kena matanya, bukan batunya jatuh di kepalanya. Tapi lihat, dapat duit dari mana dia? Kok bisa bangun rumah? Cuman karena dia pejabat, dia bisa ngomongin, halah paling korupsi. Yang tahu dia pejabat, yang nggak tahu pejabat bukan, dapat duit, halah paling punya tuyul tuh. Ada aja orang iri. Capek. Yang lagi punya benci sama capek. Benci tuh ngelihat rumahnya, ngelihat mobil yang bagus, norak. Mobil murah pada bagus, norak katanya. Lihat rumahnya, ngelihat anaknya, anak kecil nggak punya salah, anaknya dia tuh. Sampai ayamnya lewat, ayam dia tuh. Coba, capek betul hidupnya orang. Maka ini, itu yang menghilangkan kebahagiaan di hati kita. Dan itu yang disyaratkan Nabi, dabba alikum da'ul umami qablakum awas. Yang menyiksa kalian ada penyakit terdahulu, orang terdahulu yang merayap di hati kalian, yaitu al-baghdha, ada kebencian. Ada benci di antara kita. Nggak ada cinta di antara kita. Kalau sudah tidak ada cinta, ada benci. Kalau sudah ada benci, nggak senang, semuanya tidak indah. Nah, wa yal halikatu, kata Rasulullah, dia pemangkas. Wala aqulu tahliku sya'ra, bukan memangkas rambut, walakin tahlikud din, tapi memangkas agama. Maka biarpun orang katanya alim, kalau hatinya dikuasai dengan benci dan dengki, seperti orang tidak punya ilmu. Tapi begitu sebaliknya, ahli surga itu siapa? Orang yang datang di surga Allah ma'asalamatis sudur, qalbun salim, hatinya selamat. Orang kalau gak punya dengki, gak punya benci itu aman, tentram. Bahkan kebahagiaan orang yang mencintai itu bukan di saat menerima. Anda bersahabat berdua saling mencintai, lihat. Bukan di saat Anda diberi hadiah senang itu saja, bukan. Di saat sahabat kita memberi hadiah, kita menghargai, Masya Allah, Subhanallah, temanku memberi hadiah, ini hadiah dari teman baikku. Coba kalau hati kita benci, dikasih buah apel sama tetangga diciumi, ada apa ngasih-ngasih, jangan. Na'udzubillah, hati busuk, tersiksa, dikasih hadiah pun masih susah. Tapi kalau sudah orang hidupnya dengan cinta, bukan di saat menerima saja dia senang, memberi pun senang, berderma senang, infak senang. Coba contoh aja seorang ibu yang hidupnya pas-pasan, mempunyai anak kecil umur 8 tahun, teman-temannya sudah pada sekolah naik sepeda, cuman sang ibu ini anaknya belum pakai sepeda. Setiap hari ngerayu ibunya, Umi beliin sepeda, Umi. Iya nak, nanti kalau Umi sudah punya duit. Setiap hari nanya. Temannya naik sepeda, sang anak ini berjalan sendiri, ternyuh sang ibu. Hingga sang ibu setiap sore megang antingnya, cincinnya diturunkan, lalu dibawa ke pasar, alhamdulillah dapat duit 700.000. Kemudian setelah itu beli sepeda, taruh di kamar, bikin kejutan, sayang coba buka di kamar ada apa. Anaknya pulang sekolah, buka kamar, ada sepeda, girangnya luar biasa. Di esok paginya sang anak naik sepeda, ibu ngelihat, kira-kira ibu senang atau tidak? Kok bisa senang? Antingnya hilang. Karena ada cinta. Itu sama dengan sahabat pun begitu. Kalau kita mencintai indah, makanya hidup tuh yang indah, jangan susah. Kita memberi pun senang. Ada teman yang gak punya baju, pakai baju saya. Gak punya duit saya. Indah hidup dalam cinta. Itu yang diajarkan baginda Nabi SAW.